Haleluya. Salam Bapak Ibu yang baru bergabung. Puji Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Minggu 22 November 2020. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk berkat, mujizat, pengampunan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami bersyukur bahwa janji firman-Mu berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, hidupnya diberkati, hidupnya disucikan, hidupnya dikuduskan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hamba berdoa agar siapapun setiap nama yang mengikuti ibadah Gereja GB Moria, baik seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan Bapak Ibu, Abang, Kakak, Lai, dan Ituna Burju, dimanapun berada menyaksikan ibadah ini, baik yang live streaming maupun nanti yang offline, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. GB Moria, mari angkat suaramu, angkat tanganku, mari sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kembali katakan dari awal pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kembali katakan dari awal pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dimanapun saudara berada, mari bangkit berdiri, angkat suaramu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. GP Moria, mari angkat suaramu. Ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu. Bersyukurlah buat kasih-Nya, bersyukurlah buat kebaikan-Nya. Yesus, 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 Kau Allah kami yang hidup, Kau Bapa yang kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus. Dimanapun saudara berdiri pada saat ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua di hadapan Tuhan.
Bersyukurlah buat kebaikannya. Mari pandang salib Yesus Bapak Ibu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Bersyukurlah buat kebaikannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang tinggi, bukan terbang bagaikan rajawali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, GBI Moria. Mari sembah Tuhan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang tinggi, oh, bukan terbang bagaikan rajawali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Silakan hapus air mata saudara dulu. Ya kan? Silakan duduk Bapak Ibu, diberkatilah saudara. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Boleh menyembah Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Lahir di Tuna Burju dimanapun saudara berada. Dimanapun rumah Bapak Ibu. Khususnya jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Puji Tuhan, sekali lagi saya sapa Shalom. Apa kabar? Berkat Tuhan luar biasa menyertai saudara dan saya. Amin. Teruslah melangkah dengan iman. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus. Teruslah baca firman Kristus. Teruslah lakukan firman Kristus dan berbuahlah jadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Yang setuju katakan puji Tuhan. Bapak Ibu, seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, dan juga Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Tuna Burju yang berteman di Facebook saya, yang menyaksikan ibadah ini atau firman Tuhan saat ini, baik yang live streaming maupun nanti yang offline. Satu hal yang saudara dan saya harus tahu, bahwa kehendak Tuhan Yesus, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kehendak Tuhan hidupmu dan hidupku diberkati. Bukan sakit-sakitan, bukan gagal, bukan hidupnya susah, tapi hidupmu, hidupku diberkati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh jadi berkat bagi sesama. Jadi Bapak Ibu dan saya hidupnya diberkati berlimpah-limpah. Bukan untuk saudara mau show off, mau pamer, tetapi saudara harus jadi berkat bagi sesama.
Ingatlah, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke bumi. Yang pertama bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar siapapun orang berdosa yang percaya Yesus, yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya dalam hidupnya diberkati, diselamatkan, dipulihkan, dikuduskan, ditahirkan, diberkati, hidupnya berhasil. Dan yang kedua, harus jadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus ke bumi, datang ke bumi, supaya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus sudah jadikan teladan, sudah berikan teladan bagi kita orang percaya, bahwa setinggi-tingginya posisi jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, setelah kita menerima berkat sebanyak-banyak dari Tuhan, berkat berlimpah-limpah, kita harus jadi berkat bagi sesama dan melayani Tuhan serta melayani sesama. Tuhan Yesus turun ke dunia bukan mau dilayani, tapi untuk melayani. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mengerti kondisi saat ini tidak mudah. Akibat COVID-19, Indonesia dilanda sekitar di bulan akhir Februari atau awal Februari atau awal Maret. Tetapi yang pasti negara kita, DKI Jakarta khususnya, itu lockdown, itu bukan lockdown sih, PSBB itu di minggu-minggu terakhir bulan Maret sampai hari ini. Bapak Ibu, ada banyak orang yang di PHK, betul? Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Mohon maaf, ada banyak orang juga kehilangan nyawa akibat COVID-19 ini. Suasananya susah hari-hari ini. Tapi ingatlah selalu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidupmu dan hidupku. Amin. Kita lihat ayatnya, Ulangan 28, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita belajar dari firman Tuhan, kita ingat, kita bersuka cita buat janji firman Tuhan. Perjanjian Lama, kitab Ulangan, pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Judulnya saja berkat. Sama-sama katakan berkat. Iya, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adulanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada dua rahasia untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan setia firman Tuhan. Jadi saudara nggak usah, jangan gampang dibengkok-bengkokkan ini. Harus begini, harus begini, harus begini. Enggak, cuma dua. Supaya hidupku diberkati oleh Tuhan, cuma dua. Yang Tuhan mau darimu dan dariku adalah mendengarkan firman Kristus dan melakukan dengan setia firman Kristus. Karena apa? Karena kita Roma katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan setia. Sama-sama katakan setia. Setia itu bicara apa? Ada pengawas ataupun tidak ada pengawas. Mau baikkah situasinya ataupun tidak baik situasinya, kita lakukan dengan setia firman Kristus, hidup kita pasti diberkati. Betul, jadi pelaku firman Tuhan enggak mudah. Jadi pelaku firman Tuhan itu banyak tantangannya. Tetapi dengar baik, jadi pelaku firman Tuhan, hidup kita tenang, hidup kita diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Ada dua rahasia hidup diberkati. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan setia firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan saya ngomong loh ya. Saya bukan sok pintar atau ngada-ngada. Firman Tuhan yang katakan. Baca ulang kembali kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Nah, minimal 4 berkat Kristus yang kita terima. Ketika kita sudah, saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu dan saya menyaksikan khotbah ini, saudara ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan,
Amin. Dan orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, ada 4 berkat Kristus yang kita terima ketika kita mendengarkan firman Kristus dan melakukan dengan setia firman Kristus. Berkat Kristus yang pertama yang kita terima, perhatikan, dikatakan demikian. Ulangan 28 ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkat yang pertama, di kota dan di ladang kita diberkati Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Di kota dan di ladang saya diberkati oleh Kristus. Sekali lagi, di kota dan di ladang saya diberkati oleh Kristus. Amin. Artinya begini, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, tidak peduli kita mau dikirim kemana, tidak peduli kita mau, mohon maaf, dibuang kemana, saudara dan saya selama mendengarkan firman Kristus dan melakukan firman Kristus dengan setia, hidupmu dan hidupku pasti diberkati. Amin. 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 Jadi dimanapun posisimu, dimanapun posisimu saat ini Bapak Ibu, selama engkau mendengarkan firman Kristus dan setia melakukan firman Kristus, Alkitab berkata kita diberkati di kota dan diberkati di ladang. Amin. Amin. Jadi nggak usah lagi kalau, mohon maaf nih, kalau saudara PNS atau polisi atau TNI atau kerja di manapun lah saudara, di PT manapun saudara bekerja, di perusahaan manapun saudara bekerja, jangan kalau dimutasi itu langsung minta doa kepada pendeta. Tolong Pak Pendeta, tolong didoakan supaya aku jangan dimutasi ke desa-desa, supaya aku jangan dimutasi di daerah yang kering, supaya aku tetap setia, tetap aja aku posisiku di sekarang. Jangan Bapak Ibu. Ingatlah selalu, dimanapun kau ditempatkan, kau diberkati oleh Tuhan selama engkau dan aku setia melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun posisimu, teruslah dengarkan firman Tuhan. Teruslah lakukan firman Tuhan dengan setia. Engkau pasti diberkati. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus selalu punya cara untuk mengirimkan berkat dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mamito, tolong bantu baca Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pertanyaannya, pada waktu kapan Tuhan Yesus memberkati kita? Pada waktu tidur. Jadi kalau di rumah sudah jam 11 malam, tidurlah. Tapi gak bisa tidur aku Pak Pendeta, gak bisa tidur aku Pak Gembala, gak bisa tidur aku Pak Kris. Kenapa? Banyak kali pikiranku. Baca Alkitab. Percayalah perkataanku. Kalau kau lagi suntuk, kau baca Alkitab, cepat kali kau tidur. Nggak tahu kenapa. Iya kan? Kalau orang itu suntuk hatinya, suntuk pikirannya, ketika baca Alkitab, belum nyampe 5 menit kau baca Alkitab, pasti kau tidur. Iya kan? Iya kan? Baca Alkitab. Begitu Bapak Ibu, ketika kita sudah tidur, Tuhan memberkati kita. Makanya di rumah kalau sudah jam 11 malam tidur. Tapi kalau nanti di gereja, jangan tidur. Iya kan? Ya habis kayak mana lah Pak Gembala, pendetanya bikin ngantuk-ngantuk. Ya cucilah muka saudara. Amin. Makanlah bonbon. Tahu bonbon? Kalau orang Siantar bilang makan bonbon, makan permen ya. Ya kan, permen
Hex, kalau di Siantar tuh ada permen Hex namanya itu, yang itu permen bun-bun legenda itu ya. Kalau di gereja-gereja pasti ya pedesnya minta ampun. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada waktu tidur Tuhan memberkati kita. Bersukacitalah. Ya kan kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan berkati kita. Aduh terpujilah Tuhan. Makanya teruslah kita melangkah dengan iman. Teruslah kita memuji Tuhan. Teruslah kita berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan di kota dan di ladang saya diberkati Kristus. Sama-sama katakan di kota dan di ladang saya diberkati Kristus. Amin. Bapak Ibu saya mau minta maaf duluan ini. Jangan pernah kau minta doa supaya dimutasi di tempat. Tidak mau dimutasi gara-gara saudara tahu tempat yang akan dimutasi itu sudah tempatnya jauh. Tempatnya terpencil gitu. Nggak boleh. Ingatlah selalu, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita diberkati oleh Tuhan. Berkat itu nggak hanya bicara hepeng, berkat itu nggak hanya bicara uang, berkat itu nggak hanya bicara doi. Kau dan aku sehat pun itu berkat dari Tuhan. Amin. Kita masih bisa makan dengan enak, makan pakai nasi, ada sayur, ada lauk, cukuplah. Iya kan? Ada sambal, cukuplah. Ada kecap, cukuplah. Amin Bapak Ibu. Jangan saudara iri dengan berkat orang, berkat saya. Dan Tuhan yang kusembah dalam nama Yesus tidak pernah salah memberikan berkat. Amin. Sama-sama katakan berkat dari Tuhan, gak pernah ketukar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berkat Kristus yang pertama yang kita terima, di kota dan di ladang, kita diberkati Kristus. Sama-sama katakan di kota dan di ladang, saya diberkati Kristus. Berkat yang kedua, Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, buah hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Yang kedua, pekerjaan kita diberkati Kristus. Sama-sama katakan pekerjaan saya diberkati Kristus. Ketika Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Berkat yang kedua, pekerjaan kita diberkati Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu mempunyai makna. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita miliki, pasti Tuhan Yesus berkati. Kalau sudah Tuhan Yesus yang memberkati, dengar baik Bapak Ibu, dunia boleh resesi, orang boleh curangi kita, orang boleh kurang-kurangi rezeki kita, tapi kalau sudah Tuhan yang kirim berkat, indah pada waktunya. Amin. Kalau sudah Tuhan, kalau sudah itu yang menjadi berkat kita, gak perlu susah payah kita mencarinya. Tuhan yang akan berikan. Itulah namanya anugerah. Ikuti kata-kata saya. Kalau sudah menjadi bagian saya, tidak akan kemana. Sama-sama katakan, kalau sudah bagian saya, tidak akan kemana. Amin Bapak Ibu. Iya. Makanya sebagai gembala, saya ingatkan kita semua, kerjakanlah bagian kita dengan benar. Kerjakanlah bagian kita dengan jujur. Percayalah, Tuhan sanggup kirim berkat lewat mana saja. Dan aku berdoa, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan mau darimu dan dariku, mendengar firman Kristus dan melakukan dengan setia firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Iya. Iya kan, kerjakan. Saudara tahu sendiri lah, saya harus jadi teladan. Sebagai gembala pun saya harus jadi teladan. Saya kerjakan bagian saya sungguh-sungguh. Berapapun Tuhan kirim jemaat dan pengerja di GB Moria Jakarta, ya kan, saya tanya gimana. Atau ada pengerja kan, yang pengerja dan jemaat kan ada yang jualan makanan Bapak Ibu. Ya kan, saya nggak hanya nanya-nanya doang. Saya beli makanannya. Ini salah satu bentuk tanggung jawab saya lah. Saya nggak hanya ngomong doang. Saya beli makanannya, produk yang dia jual. Ada yang jualan bakmi gang subuh. Ada yang jualan ayam akui. Ayam akui kan? Ayam akui. Terus bakmi flamboyan yang di Depok. Kemudian ada salad buah. Pengerja kita udah bikin jualan salad buah. Ya kan? Saya berdoa supaya mereka juga diberkati apa yang mereka kerjakan.
Dan saya nggak hanya doain doang, saya beli juga makanannya. Begitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena hidup ini sementara. Tetapi selama kita hidup di bumi ini, Tuhan izinkan, mari hidup kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Hidup kita harus jadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Iya. Pekerjaan saya diberkati Kristus. Jadi setelah saya doakan saudara, ya kan? Setelah saya doakan saudara, kerjakanlah bagianmu sungguh-sungguh. Jangan sikut sana, sikut sini, jelehin orang, fitnah orang, mutar balikan fakta supaya kau dipromosi. Itu dosa. Dosa itu. Ini kalau saudara ini udah keburu naik di promosi gara-gara saudara berbuat curang, bertobat ya. Bertobat hari ini, bertobat. Saya hanya ingatin doang. Saya hanya ingatin doang, bertobat ya. Lupakan yang lalu, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Amin Bapak Ibu. Iya, saya ingatin itu aja. Saya ngikuti gaya Yesus melayani. Ketika ada wanita, ini berulang lagi lah. Gara-gara wanita, yang apa-apa saya ulang-ulang ya. Biar jangan sembarangan gitu loh. Doa di mimbar, lempar sana, lempar sini. Apalagi itu. Singkirkan, jangan. Bacalah Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, mau gembala sidang kah, pendeta kah, jemaat kah, pengerja kah, itu harus baca Alkitab biar tahu gitu loh. Biar kita ingat, oh Tuhan Yesus itu begini ya cara pelayanannya ya. Jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa, ya kan Tuhan Yesus kan bilang begini, kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa sejak dari lahir, ya lemparlah wanita dengan batu. Dialah yang pertama kali melempar dengan batu. Tapi kan gak ada yang mau lempar. Kenapa? Karena semua merasa dia punya dosa, punya kesalahan, punya kelemahan. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus bertanya kepada wanita yang kedapatan berbuat zina, di mana mereka sudah pergi Tuhan? Ya udah, aku pun gak menghukum engkau. Tuhan Yesus, Tuhan sendiri aja gak menghukum orang berdosa. Yang Tuhan mau apa? Janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang. Ya sudah, ulanglah. Hanya itu aja, makanya gak usah ribet. Gitu, betul itu pepatah Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang, katanya saudara. Betul itu. Kalau kau nggak kenal firman Tuhan, kau hanya ngaku-ngaku dipilih Tuhan, nggak kenal kau firman Tuhan, nyusahin orang hidupnya, merasa paling hebat lah, paling kudus lah, kayak nggak pernah bikin salah. Tapi faktanya kan, ya ampun, keluarganya penuh kelemahan, hidupnya juga nggak baik-baik amat. Tetapi kalau kita masih bisa hidup, anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita diberkati hari ini, ingatlah selalu. Dan saya selalu bilang sama saudara, mohon maaf nih, jangan pernah jilat-jilat pimpinan saudara. Jangan pernah jilat-jilat. Kita harus hormat kepada pimpinan, tapi nggak boleh menjilat. Amin Bapak Ibu. Ingatlah, yang memberkati pekerjaanmu selama kau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Nah kalau saudara perhatikan di Ulangan 28 ayat 4 sama dengan Ulangan 28 ayat 11 itu sama. Sama-sama diberkati tulisannya. Tetapi Ulangan 28 ayat 11 itu bukan, kalau Ulangan 28 ayat 4 itu bicara kualitas berkat. Kualitas berkat. Jadi berkat yang terbaik senantiasa kau akan terima. Aku akan terima dari Tuhan selama kita senantiasa mendengar dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Nah Ulangan 28 ayat 11 kata diberkati berlimpah-limpah itu bicara plenty. Bahasa plenty, tahu plenty? Berlimpah-limpah. Itu bicara apa? Kuantitas. Jadi berkat yang pasal 28 ayat 4 itu bicara kualitas, quality. Tetapi kalau Ulangan 28 ayat 11 itu bicara kuantitas, jumlahnya. Jadi jumlahnya berlimpah-limpah. Itu sebaik gunanya apa? Supaya kau dan aku ketika diberkati usahamu berlimpah-limpah, karirmu diberkati berlimpah-limpah, kau boleh jadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Ulangan 28 ayat 11 berbunyi demikian. Juga Tuhan akan melimpahi. Itu plenty, melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi berkat yang kedua yang kita terima ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia firman Tuhan, pekerjaan kita diberkati Kristus. Sama-sama katakan, pekerjaan saya diberkati Kristus. Amin. Begitu juga saudara, mohon maaf, yang pelayanan.
Diberkati Kristus selama kita melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Selama kita melayani sesama dengan baik, dengan benar, dengan jujur, Tuhan akan berkati kita. Saudara tahu sendiri, GBI Moria kan persembahan cukup dengan doa. Masih bisa melayani. Puji Tuhan, jemaat masih bisa makan. Masih bisa jualan. Puji Tuhan. Sekalipun ya mungkin pendapatan pun nggak seberapa, tetapi masih bisa dilalui hari demi hari. Yang ojek online juga begitu. Yang kerja security juga, saya berdoa mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi selama kau punya iman, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan dengan setia firman Kristus, percayalah Bapak Ibu, jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, engkau pasti diberkati. Pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Amin Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari Jumat kemarin Bapak Ibu, 20 November 2020, Gereja GBI Moria membaptis 4 jiwa. Iya kan, tiap tahun ada baptisan. Iya, masih kecil Bapak Ibu, 4 jiwa. 4 jiwa, iya kan masih kecil. Tetapi saya dan Ibu Gembala punya iman. 1 orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Dan yang kedua, 1 orang percaya bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan saya diberkati Kristus. Jadi kalau kita percaya, punya iman, diberkati, pekerjaan saya, pelayanan saya diberkati Kristus, saya pastikan kita jauh dari rasa khawatir. Yang setuju katakan amin. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Mamito boleh bantu baca. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 6 sampai dengan 7 demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang kasih Tuhan, apa korelasinya? Begini, seringkali banyak anak Tuhan rajin ibadah, rajin pelayanan, sudah perjamuan kudus. Iya kan, pelayanan pagi, siang, malam, bahkan tiap tahun bertahun-tahun. Tapi rasa takut tuh ada. Takut itu takutnya berlebihan, maksud saya Bapak Ibu. Bukan takut ya, rasa takut pasti manusiawi. Cuma jangan hidup dengan ketakutan. Iya kan, itu sebabnya supaya ketika timbul rasa takut, bacalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita sendiri. Begitu, nggak cukup hanya didoakan langsung kuat kau, enggak. Dengarlah firman Tuhan, lakukan dengan setia firman Tuhan, itu menjadi kekuatan iman kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sama-sama ikuti kata-kata saya, dimanapun Tuhan Yesus tempatkan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan minder. Ikuti kata-kata saya. Hai jiwaku, jangan minder ya. Amin. Iyalah. Saya udah bilang berkali-kali sama jemaat kami yang security, jangan minder. Ya kan, jangan pada banding-bandingkan dirimu sama orang lain. Yang ojek online juga begitu, jangan minder. Ya kan, GBI Moria itu melangkah dengan iman. Jadi saudara mau apapun kerjaannya lah. Mau tenaga honor kah, jangan minder. Kok kapan aku ya diangkat-angkat, kapan aku ya jadi pegawai tetap, kapan ya aku bisa dipromosi. Dengar baik Bapak Ibu. Saudara tuh gak usah pusing tentang promosi. Selama kau dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia, dengarlah. Kalau sudah berkatmu, Tuhan akan atur indah dengan baik. Amin. Iya, Tuhan akan atur dengan indah. Bagian kita dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia, bekerja yang benar, bekerja yang jujur. Jangan takut. Kalau sudah berkat kita tidak akan kemana. Yang ketiga, berkat yang ketiga dari Kristus yang kita terima, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dengan setia. Ulangan 28 ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Ulangan 28 ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Yang ketiga, dapur kita diberkati Kristus. Sama-sama katakan, dapur saya diberkati Kristus. Artinya begini Bapak Ibu, selama kau dan aku senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, kampung tengah kita Tuhan yang pelihara sempurna. Sama-sama ikuti kata-kata saya, ada aja berkat Tuhan. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Itu sebabnya setiap hari Rabu saya khotbah di dapur Bapak Ibu. Bukan mau sok-sokan Bapak Ibu. Ada nilai-nilai kehidupan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa sampai detik ini, saya dan istri masih bisa makan Bapak Ibu. Dan kami hidup bukan karena dikasihani manusia. Kami hidup oleh karena belas kasih Tuhan. Maka saya nggak pernah jilat-jilat. Model kayak saya gimana mau jilat orang kaya Bapak Ibu. Saudara tahu sendiri, cek sendirilah khotbah saya. Model kayak saya ini gimana mau jilat orang kaya. Iya kan, saya punya iman yang teguh bahwa hidup rumah tangga kami, makan minum kami bukan dari manusia, tapi Tuhan yang pelihara. Makanya saya nggak segan-segan menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Nanti kalau saya ngomong kayak gitu, keras sekali khotbahnya. Nanti nggak ada yang mau persembahan, masa bodoh. Iya kan. Iya kan, masa bodoh. Kau kasih persembahan puji Tuhan, kau kasih juga nggak masalah. Hidup saya dan istri itu bukan dari saudara, hidup saya dan istri itu dari Tuhan. Iya kan, saya sampaikan firman Tuhan cuma satu tujuannya, supaya kau punya iman yang benar. Saya punya iman yang benar, kita semua punya iman yang benar, dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Kau masih ingat puji Tuhan Gereja GB Moria? Kau masih ingat saya puji Tuhan? Kalaupun kau lupa sama saya, satu hal saya minta. Kau boleh lupain Gereja GB Moria. Kau boleh lupain Pendeta Kris Konali Purba. Tapi kau jangan pernah lupakan Tuhan, pemberi hidup saudara. Amin. Ikuti kata-kata saya. Saya nggak boleh lupa pemberi hidup saya. Namanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dapur kita diberkati Kristus. Ya kan? Tuhan memberkati bakul dan tempat adonanmu, maka kita tidak miskin, kita tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang memberkati bakul kita, tempat adonan kita, kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah kekurangan, dan kita tidak akan minta-minta sama manusia, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan dahsyat. Yang suci katakan amin. Amin. Saya undang Mamito, Injil Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26, demikian firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Nih Bapak Ibu, abang dan kakak, layar di zona burju, jangan khawatir. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir. Amin Bapak Ibu. Iya. Tuhan pelihara kita sempurna. Tuhan Yesus pelihara kita sempurna. Ya, saudara saksi hidup gimana pertumbuhan jemaat Gereja GB Moria. Ya, saudara tahu sendiri lah. Dari 1 April 2020 sampai hari ini persembahan cukup dengan doa. Ada aja berkat Tuhan kirim Bapak Ibu. Ada aja kadang-kadang Tuhan kirim makanan ke rumah. Gitu. Macam-macam gerejanya. Jemaat gereja mana aja. Ada jemaat gereja Katolik lah. AKBP lah, GKPS lah, macam-macam Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Kalau sudah Tuhan yang kirim berkat, aduh indah sekali hidup ini Bapak Ibu. Makanya kita gak usah khawatir. Bagianmu, bagianku kehendak Allah, kita dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Hanya itu Bapak Ibu. Tuhan akan kirim berkat lewat mana aja, jangan khawatir. Burung di udara gak nabung, gak nuai, Tuhan pelihara kok, apalagi kita. Kan jauh lebih daripada burung-burung di udara. Tetapi burung di udara gak hanya disangkar tok. Dia kerja juga, dia keluar dari sarangnya. Baru pulang bawa berkat. Artinya kita jangan di rumah terus. Kalaupun sekarang di rumah, ya karena COVID kan, kita harus banyak di rumah. Ya kita harus kerja lah maksudnya Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan berkati pekerjaan usaha kita. Usaha online lah. Sekarang lebih aman kan usaha online.
Ya kan, ya kalau jemaat GB Moria ojek online memang kerjanya. Nge-Grab, Gojek, begitu. Ya, security juga ada. Makanya aku berdoa, Tuhan, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta yang harus terpaksa keluar rumah untuk bekerja, tolonglah Tuhan. Itu doaku Bapak Ibu. Terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Ada yang sebagai ojek online, ada yang sebagai security, ada yang harus jualan bakmi, buka kios, begitu Bapak Ibu. Aku hanya berdoa, tolonglah Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala virus. Hiduplah mereka senantiasa hidup benar, mengasihi keluarganya, mengasihi sesamanya, gitu. Ingat Tuhan, gitu. Jangan bersungut-sungut. Tolonglah Tuhan. Tiap hari kudoakan begitu Bapak Ibu. Kasihan, ya gimana ya, harus keluar rumah untuk bekerja. Begitu. Saya selalu berdoakan begitu juga Bapak Ibu, abang dan kakak di Facebook kan ada yang baru merintis usaha. Gitu. Kalau ada uangku, aku beli Bapak Ibu. Nggak aku tawar, aku beli aja lah, kasihan kan. Udah lagi zaman susah begini, kita tawar pula lagi. Nggak tahu diri lah kayak gitu, nggak punya hati. Raja tega kayak gitu lah. Ya kan, ya udahlah. Kalau kita nggak punya uang untuk beli, ya kita like, kita dukung, kita doain teman-teman kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi pandanglah burung-burung di langit, nggak nabur, nggak nuai, Tuhan pelihara. Apalagi kita biji mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti pelihara. Iya kan? Iya kan, Tuhan pasti pelihara. Jadi dimanapun saudara berada, mari teruslah dengar firman Tuhan, teruslah lakukan firman Tuhan dengan setia. Percayalah, Tuhan akan memberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat ini sama dengan Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang cari Tuhan tidak akan pernah mati kelaparan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Minimal ada 4 berkat Kristus yang kita terima. Yang pertama, di kota dan di ladang saya diberkati Kristus. Yang kedua, pekerjaan saya diberkati Kristus. Yang ketiga, dapur saya diberkati Kristus. Yang keempat, yang terakhir, Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yang keempat, berkat yang kita terima. Rumah tangga saya diberkati Kristus. Sama-sama katakan, rumah tangga saya diberkati Kristus. Sama-sama katakan, rumah tangga saya diberkati Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Masuk dulu baru keluar, saudara. Artinya begini, kita akan diberkati di dalam rumah kita terlebih dahulu. Jadi berkat Tuhan Yesus itu turun dalam rumah tangga kita dulu. Saya ulangi, berkat itu turun di dalam rumah kita dulu. Amin. Setelah kita keluar, kita juga diberkati oleh Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan. Itu dahsyatnya berkat Tuhan. Itu dahsyatnya kasihnya. Itu dahsyatnya janjinya Tuhan. Jadi di rumah tangga kita diberkati. Keluar dari rumah tangga kita pun kita diberkati. Di dalam rumah kita diberkati. Keluar dari rumah pun kita diberkati. Makanya bagianmu setelah terima berkat harus jadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan katakan demikian? Karena cara Tuhan untuk memberkati kita itu dahsyat. Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Tuh di rumah. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan di perjanjian baru, ada kisah yang menarik. Di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali bukan membangkitkan orang mati. Bukan berjumpa dengan orang yang berbuat dosa, enggak. Mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan adalah mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mamito boleh bantu baca. Puji Tuhan di Jakarta hujan berkat. Haleluya. Mamito, Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes kedua ayat pertama sampai dengan 11.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu juga, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan demikian, perhatikan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama. Artinya mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur. Perhatikan, kalau sudah Tuhan yang kasih berkat, dari berkat yang pertama sampai berkat yang sekarang, selalu yang terbaik. Iya kan? Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu. Setelah semua puas minum, baru anggur yang kurang baik. Tapi kalau berkat dari Tuhan, dari awal sampai kita sekarang masih ada, bahkan nanti kita mati, berkat yang terbaik yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus selalu berikan berkat yang terbaik dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu dia sebabnya Bapak Ibu terkasih Tuhan, dimanapun kau berada hari-hari ini, ingatlah selalu, teruslah dengarkan firman Tuhan, teruslah lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata saya, rumah tangga saya diberkati Kristus dengan berkat yang terbaik. Amin. Iya, dengan berkat yang terbaik. Saya dan Ibu Gembala dan istri itu merasakan betul pertolongan Tuhan. Ada aja berkat Tuhan yang Tuhan kirim dalam hidup kami, Bapak Ibu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup bergerakkan hati siapapun untuk menolong kami. Bahkan yang gak kami kenal pun. Gak kami kenal. Bener, mohon maaf ya, gak kami kenal. Tapi tiba-tiba, Pak, tolong doakan Pak. Itu berkat buat kami, Bapak Ibu. Ya siapalah saya ini, Bapak Ibu. Ada orang yang percaya gitu, Pak, tolong doakan. Dan buat saya sederhana. Yang lakukan mujizat bukan pendeta Kris Konali Purba. Yang lakukan mujizat Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau saudara yang berteman di Facebook saya atau jemaat dan pengerja GBI Muria Jakarta Palangkaraya, hari Jumat kemarin sekitar jam sore gitu, saya bikin di Instagram story dan Facebook story itu ada foto saya membaptis satu anak Tuhan, orang China, orang Tionghoa, dari Sunter, tinggalnya di Sunter, Bapak Ibu. Saya bilang begini, kok waktu pertama kali mau bimbingan konseling baptisan, saya bilang begini, di Sunter kok itu banyak gereja GBI. Kau carilah situ gereja. Berteman kan di Facebook kan. Dia bilang, enggak, saya maunya Pak Gembala aja. Gitu.
Kan kalau dipikir-pikir dengan logika ekonomi Bapak Ibu, nggak efisien kan tinggalnya di Sunter, minta dilayani di GB Moria di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Kan dari Sunter ke Pasar Minggu aja pun jauhnya luar biasa Bapak Ibu. Nggak, gimana ya, nggak masuk akal gitu. Aku tawarin, banyak sana teman-teman saya gembala juga GB banyak di sana. Kalau kau mau aku kasih pilihan sama dia. Ini saya kenal ini gembala, saya kenal ini karena teman gitu. Satu grup kan kalau GB itu kan organisasinya teratur Bapak Ibu ya. Jadi gembala-gembala itu punya WA group khusus gembala aja, gembala sedki gitu, gabungan namanya, WA gabungan. Ada lagi WA Perwil. Puji Tuhan saya ikut pengurus juga di Perwil Selatan. Jadi GBI Perwil Selatan saya pengurus, jadi saya kenal lah ya, saya tahu ini ya, namanya gara-gara sering kita rapat di kantor BPD atau rapat di kantor Sinode, ya begitulah ya, jadi kenal-kenal lah, jadi namanya begitulah ya, jadi bersosialisasi. Saya tawarin gitu, sayanya kasihan dari Sunter ke Pasar Minggu cukup jauh. Tetapi kalau sudah Tuhan yang perintahkan, enggak, saya maunya sama Pak Kris saja yang berkati, Pak Kris saja yang layani. Saya maunya dibaptis di Moria, nggak mau yang lain. Ya, saya bisa apa Bapak Ibu? Itu berkat. Berkat. Makanya saya berani berkata di mimbar ini, kalau sudah berkat kita, nggak akan kemana. Amin. Saya nggak pernah ambil jemaat orang gitu, enggak. Dan yang ajaibnya, kenapa saya posting itu, karena si Koko ini penyembah berhala. Saya nggak mau sebut agama apa sebelumnya. Jadi dia langsung mau ganti KTP. Jadi dia mau langsung ganti agamanya, itu dia mau ganti, ubah gitu. Jadi penyembah berhala menjadi Kristen. Saya sama Ibu Gembala terharu. Begitu Bapak Ibu. Dan ya apa yang bisa kami lakukan, kami melayani dengan sungguh-sungguh lah. Ya kan, semuanya gratis, nggak ada yang bayar baptis itu. Ya kami lah yang bayar. Ya kan, sewa kolam renang, belum punya kolam renang sendiri, ya kita bayar kolam renang per orang, terus kita kasih makan. Saya bilang makan ya, makan, sukacita lah, ya makan ya seadanya lah ya secukupnya lah, yang apa yang bisa kami bantu, yang kami bisa berikan, kami layani lah semaksimalnya kami, begitu Bapak Ibu. Jadi memang ya, kalau siapapun yang Tuhan percayakan jemaat atau pengerja datang ke Moria, ya saya dan Ibu Gembala apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Begitu Bapak Ibu. Dan buat kami, diberkati rumah tangga kami, dan kami harus punya iman rumah tangga kami harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kami nggak mau, ya, termasuk sekalipun rumah kami masuk gang saat ini, nggak apa-apa. Saya bilang sama jemaat, kalau kalian di rumah kalian udah nggak ada lagi beras, datang ke rumah. Masak bareng-bareng kita. ya terbuka, rumah saya sama siapa terbuka, jadi datang sini. Ya kan, kita makan. Iya, kalau ada Indomie ya puji Tuhan lah, ada telur, ada apa, kan ada lagunya kan, ku tahu Bapa peliharaku. Terus Indomie seleraku. Nah, makan Indomie sama sarden ya. Ya, udahlah. Iya begitu gitu. Saya itu punya prinsip Bapak Ibu, sama seperti saya ikuti teladannya Kristus. Tuhan Yesus aja itu nggak susah untuk dijumpai. Tuhan Yesus ketemu sama orang-orang. Begitu kan, saya nggak mau dibilang gembala yang susah dijumpai, enggak lah. Saudara mau datang ke rumah. Ya kan, nggak punya makanan, ya datang ke rumah. Kalau nggak punya beras di rumah, ayo makan di rumah kita. Begitu. Di Palangkaraya juga aku bilang begitu, jemaat Palangkaraya. Jangan sampai kau minta aku dengar. Kalau kau nggak punya uang lagi untuk beli beras, kasih tahu saya. Kalau cuma beras, telur, minyak goreng, Indomie, masih bisa lah kita bantu. Ya kan, jangan sampai kau minta aku dengar sama manusia, saudara minta. Saya mah orangnya ngomongnya apa adanya Bapak Ibu. Kalau saudara setia melayani, setia beribadah di Moria, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Begitu. Ya salah satunya inilah, persembahan cukup dengan doa. Ya bukan mau sok-sokan gitu. Apa tidak sedikit meringankan beban saudara. Gitu. Saya punya iman, rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Saya juga rumah tangga saya harus jadi berkat bagi sesama. Begitu. Siapapun yang datang ke rumah saya kasih makan.
Iya, saya kasih makan, saya paksa makan. Saya bilang sama ibu gembala, beli makanan, kita makan dulu. Kadang-kadang kan jemaat itu kan segan-segan kalau yang awal-awal, kalau yang baru-baru kenal. Tapi kalau udah lama-lama, pertama-tama malu-malu. Kalau udah kenal, malu-maluin ya kan. Nggak apa-apalah ya. Ya harus begitulah ya. Saudara, hidup ini apa sih? Mau cari apa? Jadi berkat lah, bagi-bagi rezeki begitu. Saya nggak ngomong doang loh ya. Kita bisa tanya lah teman-teman saya lah ya. Kalau untuk traktir nasi padang sebungkus masih bisa lah kita bayar lah. Ya kan, ngopi segelas berapa sih? Paling 10.000 udah kan. Ya udahlah, yang usah pelit-pelit juga. Hidup ini pelit mau kemana? Kau bawa mati pun kau bawa uangmu. Begitu. Jadi ingat selalu rumah tanggamu, kalau kau punya iman, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Ingat, keluar masuk kita diberkati, masuk dan keluar kita diberkati oleh Tuhan. Masuk dan keluar kita diberkati oleh Tuhan. Artinya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Kalau rumah tangga kita sudah diberkati oleh Tuhan, marilah saya mengajak rumah tanggamu harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kau lihat kanan kiri saudara yang kekurangan, kau tolonglah. Masa saudara tega sih makan enak, saudara nonton TV, ada orang mencopet handphone, menjambret handphone, hanya ditanya, habis dipukuli bapak belur, ditanya kenapa kau mencopet, menjambret? Kau mau beli narkoba kok ya? Enggak pak, beli susu buat anak saya. Aduh, sedih kali pun dengarnya bapak ibu. Ya kan saudara, apa pun sudah kadang-kadang kalau di gereja kulihat pelitnya luar biasa. Ya kan bangganya saudara kadang-kadang kulihat ini nginep di mana, punya mobil mewah, pelitnya luar biasa. Aduh, dalam mati pun tak bawa apa-apa, dimakan cacing juga. Aduh, udahlah saudara, ini selama masih hidup tuh udahlah. Saya ngajar yang benar nih, selama kita masih hidup, kalau kau diberkati rendah hati aja. Nggak usah merasa yang paling hebat, paling ini, udah rendah hati aja. Kalau kita rendah hati, orang tahu kelemahan kita, orang pun nggak usil. Orang kan, ya udahlah, semua manusia nggak ada yang sempurna gitu. Kita itu kan, apalagi kalau saudara itu nyakitin orang, mulutnya jahat, nyerang sana nyerang sini, nggak boleh. Kita harus, ya ampun, kalau saudara nyadari ya, kita diberkati itu cuma dua yang, kalau kamu mau diberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, cuma dua yang Tuhan mau. Yang pertama apa? Mendengar firman Kristus. Yang kedua apa? Melakukan firman Tuhan Kristus, melakukan firman Kristus dengan setia. Cuman ini. Ya kan, kalau saudara mau diberkati hidupnya, seluruh hidup kita diberkati dan jadi berkat bagi sesama, cuma dua. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara beribadah, siapapun pendeta saudara, ya ingatlah selalu firman Tuhan. Terlebih lagi jemaat dan pengerja GP Muria Jakarta Palangkaraya. Amin Bapak Ibu. Iya, amin. Ada 4 berkat Kristus yang kita terima bila kita senantiasa mendengar firman Kristus dan juga melakukan firman Kristus. Berkat yang pertama, di kota dan di ladang saya diberkati Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Di kota dan di ladang saya diberkati Kristus. Yang kedua, ikuti kata-kata saya. Pekerjaan saya diberkati Kristus. Kembali ikuti. Yang ketiga, dapur kita, dapur saya diberkati Kristus. Yang keempat, sama-sama, rumah tangga saya diberkati Kristus. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Makan kue putu di Kampung Melayu. Bapak Ibu, I love you. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Kami diberkati oleh Kristus selama kami senantiasa mendengar firman Tuhan dan juga melakukan dengan setia firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Saatnya kami akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakkan kami menjadi warga surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Siapkan hostinya Bapak Ibu. Kita akan terima tubuh darah Kristus. Mamito, boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin.
Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Jadi selama Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus, yang kita ingat itu adalah karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahwa tubuhnya hancur, terpecah-pecah di atas kayu salib, supaya engkau dan aku sehat sempurna, bebas kanker, bebas tumor. Amin. Mari kita angkat hosti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Saya undang bangkit berdiri semua dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat hosti tinggi-tinggi, ucapan yang jelas, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam, yang hancur di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu, agar kami siap sempurna, bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Segala vonis dokter dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus. Amin. 1 Korintus 11 ayat 25. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi diingatkan kembali bahwa yang kita lakukan mengangkat cawan, inilah darah Yesus. Itu artinya kita ingatlah Bapak Ibu pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Amin. Jadi kalau ada dosa, kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Amin. Dan tugasku hanya mengingatkan Bapak Ibu. Ya, tugas gembala. Ini yang benar nih, Tugas gembala, pendeta hanya mengingatkan, bukan mengutuk, tapi mengingatkan bahwa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib, supaya engkau dan aku yang menerima tubuh darah Kristus hari ini, kita disucikan, dikuduskan, ditahirkan, hidup dalam pertobatan, dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama ikuti doa saya, ucapkan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Yesus, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu, agar kami siap sempurna. Dosa pelanggaran kami, kesalahan kami sudah diampuni, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus yang sucikan, yang kuduskan, yang tahirkan, yang berkati, bahkan benarkan hidup kami terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Segala kegagalan, kelemahan sudah selesai di atas kayu salib. Segala kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Segala kerinduan kami sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Yesus, darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang sudah terima tubuh darah Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, ikuti kembali doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini 22 November 2020 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus. Kami bebas pikun lumpuh, bebas segala sakit penyakit, segala kelemahan kami sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat, kami terima mujizat, kami terima kuasa, kami terima kelegaan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengajarkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak.
Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, Shalom Jemaat dan Pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak dan Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus untuk mengikuti yang pertama renungan firman Kristus setiap hari Rabu mulai jam 9 waktu Indonesia Barat live streaming Facebook Kris Konali Purba. Saudara dapat menyaksikan jam berapapun renungan firman Kristus ini. Yang kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moriah minggu depan, tanggal 29 November 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat, disertai perjamuan kudus dan live streaming Facebook Kris Konali Purba. Pengumuman yang ketiga, khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Khusus anak-anak muda dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu mulai jam 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kelima dapat kami sampaikan visi Gereja GBI Moriah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Misi Gereja GBI Moriah melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi Bapak Ibu saat ini, maka kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang. Pengumuman yang ke-8, demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mamito. Sapa-sapanya setelah doa berkat ya Bapak Ibu. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah ini kami mau berdoa syafaat bagi setiap nama Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lair Tuna Burju, seluruh jemaat pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya yang telah mengikuti ibadah online Gereja GB Moriah hari Minggu 22 November 2020, baik yang menyaksikan live streaming maupun nanti yang menyaksikan pada saat offline. Aku berdoa kemanapun mereka melangkah senantiasa dalam perlindungan Tuhan, tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Bila ada di antara mereka yang jatuh dalam sakit, kami percaya kesembuhan itu adalah hak orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, siapapun yang sakit pasti sembuh, pasti sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi siapapun yang setia mendukung Gereja GB Moriah. Kiranya Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Diberkatilah rumah tangganya ya Tuhan, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah keturunannya, karirnya, masa depannya terus naik, terus maju, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Ibu, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Pak Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan, Tuhan pelihara sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia. Sekalipun dunia resesi, tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang selalu berdoa bagi Indonesia, Indonesia pasti menang atas resesi, Indonesia menang atas corona. Dan berkati juga gerejamu yang masih kecil ini Tuhan, Gereja GBI Moriah. Berikanlah kami tempat ibadah milik sendiri. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta Tuhan pasti jawab indah pada waktunya. Berkatilah seluruh jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, keluar masuk rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Panjangkan usia kami Tuhan Yesus, agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online hari Rabu dan minggu depan juga 29 November 2020. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat itu sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.